Tanyakan kenapa Gibran tiba-tiba bikin video YouTube. Kenapa Gibran tiba-tiba aktif sekali di YouTube dengan konsep video monolog dan penuh editan. Sangat niat sekali editannya gitu ya. Padahal wapres loh ini gitu. Sudah dilantik pada bulan Oktober 2024, tapi pada bulan April, hanya beberapa bulan setelah dilantik, tiba-tiba aktif di YouTube. Harusnya kan aktif sebagai wapres dong, bukan aktif sebagai YouTuber gitu. Nah, tapi setelah 5 video Gibran itu muncul, gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang bertanya kenapa Gibran tiba-tiba aktif di YouTube. Padahal kalau para pendukung Gibran itu tahu, saya termasuk menjadi salah seorang pendukung Gibran dulunya, kan kita bisa paham dan tahu karakter Gibran itu seperti apa. Gibran itu bukan orang yang suka bicara atau diskusi dengan orang gitu. Makanya jarang tuh ada diskusi dengan Gibran. Kalaupun ada tuh sangat terbatas lah gitu kan. Dia juga jarang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan yang panjang atau detail atau jelas gitu. Jarang ya, karena menyusun kalimatnya aja dia sulit sekali. Sehingga seharusnya ketika Gibran tiba-tiba memaksakan diri bikin konten video di YouTube dengan durasi yang sangat-sangat minim sekali. Itu kan harusnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang, ini sebenarnya ada apa gitu. Orang yang nggak suka baca, menurut pengakuan Gibran, orang yang ya minim literasi dan sebagainya, itu terus kemudian tiba-tiba bikin konten video di YouTube membahas soal isu-isu atau materi-materi yang berat. Harusnya kan ditanya gitu, dari sisi pribadinya. Gibran nggak suka bicara seperti itu, dia nggak suka bicara agak panjang, lebar seperti itu. Dia juga nggak suka baca buku, menurut pengakuannya. Jadi ketika dia muncul di YouTube, itu pasti karena satu dorongan atau keterpaksaan. Jadi kalau kita memang perhatikan Gibran sejak wali kota Solo atau bahkan sebelum jadi wali kota, kan memang dia kelihatan sekali tidak suka bicara panjang lebar. Tidak suka membahas soal materi-materi yang berat gitu. Bahas Naruto mungkin paham gitu kan. Jadi satu-satunya Gibran tampil berbicara agak panjang itu hanya di panggung debat Cawapres kemarin. Sisanya itu nggak ada. Jangankan debat, jangankan diskusi, jawab wartawan aja loh. Satu kalimat cuman. Itu pun kalimat pendek. Ya, jadi kalau Gibran kemarin lancar di acara debat Cawapres itu karena ngafalin. Itu ibarat kita masuk ke dalam ruang ujian nasional, tiba-tiba lancar gitu kan. Habis itu ya lupa. Ya, jadi kembali lagi kepada Gibran yang bikin konten di YouTube, itu seharusnya menjadi tanda tanya. Kenapa kemudian tiba-tiba rajin sekali? Ini kayak ada sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita semua gitu. Karena terjadi perubahan yang sangat drastis. Dari sisi kesukaan itu bukan kesukaan Gibran. Dari sisi gaya itu juga bukan gayanya Gibran. Terus kemudian dia juga tidak punya kemampuan sebenarnya untuk bicara materi-materi berat seperti itu yang menyangkut soal kenegaraan atau konsep, ide dan gagasan dan sebagainya. Bukan levelnya dia gitu. Seharusnya gayanya Gibran itu ya mirip Pak Jokowi, belusukan, ketemu rakyat itu. Tapi kalau bicara soal ide, gagasan di YouTube dengan konten yang penuh dengan editan, itu sama sekali bukan dia. Sehingga saya curiga itu ada semacam dorongan atau situasi tertentu di sana, di Jakarta, yang kemudian membuat dia harus berpikir dan mencari jalan keluar atau solusi dari situasi tersebut. Dan muncullah YouTube sebagai saluran untuk kemudian mempromosikan atau membuat dia masih tetap dibicarakan di media sampai hari ini. S1-nya kan? Iya, Kepada Polda Metro Jaya kan? betul. Berarti berarti tentang laporan si Egy Sujana tentang SMA-nya sudah ada dong petunjuk alat buktinya kan begitu? Sudah ada tapi SMA itu. Kalau Egy SMA-nya kan begitu. Egy Sujana kan
SMA, tapi juga sebetulnya itu kan berkaitan. Kalau ini SMA-nya palsu, otomatis itu nggak absah kan? Nggak mungkin gitu loh. Bagaimana orang nggak punya ijazah bisa masuk UGM kan gitu bang? Sian. Betul. Betul. Terus lanjut bang ya. Betul. Terus bang Ya. ya, saya juga sambil belajar ini bang. Lanjut. Sama bang, saya tamatan SMP bang. Lah, Ngerti bukan hukum soal gitu loh. sebetulnya gini bang ya nih. Saya memang sarjana bang. Saya belajar di beberapa universitas dalam dan luar negeri, terus terang gue bilang. Tapi sebetulnya bukan masalah pendidikan formal itu saja bang yang pentingnya. Ingat bang, ada Malik, anak Siantar itu sekolahnya mah setingkat SMP itu bang, tapi dia sampai ini satu ya. Honda itu bang sama sekali nggak sekolah. Honda, abang tahu Honda itu kan yang punya yang apa ini mobil-mobil ya. Tetapi begitu pintarnya sampai dia dikasih gelar doktor HC itu dari Tokyo Universitas. Jadi kecerdasan saya kira bang ya. Megawati pun dapat gelar juga tuh bang. Megawati sih banyak bang, dia punya Dapat gelar dokter penghargaan. profesornya juga ada bang. Oke, jadi lanjut bang tadi. Oke, tadi saya potong abang karena abang bilang saya nggak sekolah, abang bilang ya. Jadi saya potong. Lanjut terus tadi gimana? Terus? Kan nggak mungkin orang S1 kalau tidak tamat SMA. Ya nggak mungkin bang. Ya, Lanjut bang ya. ya betul itu. Betul. Tapi kalau dokter tidak harus S1 dia. Enggak. Oh, Karena dokter begini bang ya. Ini saya jelaskan ya bang ya. ada dokter yang karir, ada dokter penghargaan kan gitu. Oh itu HC itu. Ya betul. Honoris Gitu. causa namanya ya. Seperti Ya. Megawati itu. Megawati itu kan dia dokter HC hanya pemberian aja gitu loh. Ya. Iya, penghargaan aja. Dia bukan akademik. Ya, dia Bukan bukan akademik. melalui riset, bukan ya. Bukan Dia melalui riset memberikan ataupun apa? akademis. Betul. Oke, lanjut. Lanjut. Itu. Sama dengan Honda yang saya bilang tadi itu. Honda juga Iya, dokter, betul. bahkan dia dikasih Iya. menjadi profesor, dia dikasih kesempatan memberikan ceramah di Universitas Ya, Tokyo ya di betul. Tokyo. Oke, lanjut. Tapi kalau S1 wajib mempunyai ijazah SMA kan begitu. Wajib Bang, skripsi juga harus ada ya. Harus ada, Karya tulis skripsinya ya. harus ada. Ya Bang. Sebelum betul. skripsi juga KKN-nya harus jelas di mana. Ya, Kan sesuai gitu. dengan sesuai ketetapan universitasnya Bang gitu loh ya. Kalau di Ya, luar negeri ya nggak, betul. mereka nggak mengenal seperti KKN kita di sini, mereka bentuknya lain. Ya, Oke, ya, lanjut. Ya, kan begitu sesuai dengan Lanjut Bang ya, tenang saya Bang. peraturan pendidikan kan gitu. Betul, Di Bang. zaman itu kan gitu. Ya Betul nggak? dan berbeda-beda di negara-negara itu. Oke, lanjut. Ya, jadi itu makanya sebenarnya masalah tentang Insinyur Jokowi ini simple. Iya, Simple. betul. Iya, Kalau mau jujur, betul nggak? Nggak usah Benar, begitu benar sekali. ijazahnya. betul. Dari rujukan deskripsinya aja dan KKN-nya itu sudah bisa menyimpulkan kan begitu. Lah, kalau dia memang punya ijazah, dia tunjukin aja kenapa dia apa gitu loh. Kan itu selesai kalau dia memang punya. Gak usah pakai apa ini no ijazah gue. Tapi kan nggak pernah. Bahkan dia bilang Bang, ya kemarin di Solo dia melalui pengacaranya, saya tidak akan menunjukkan saya punya ijazah karena itu melanggar hak asasi manusia. Abang yang nggak sekolah, yang tapi abang, saya pikir abang udah banyak baca gitu ya. Masa ngomongannya dia ijazah itu adalah berkaitan dengan hak asasi manusia kan? Kalau gue tolol bin dungu gitu loh Bang. Lanjut Bang, lanjut. Ya, ini apa lagi di pasal 1967? Apa lagi di pasal pula 1967? Apa itu? Ini yang di typing di bawah. KUHP pula mengatakan Jokowi Oh tidak enggak bisa itu. Dia itu maksudnya begini Bang kali ini ya. Kan ada kemarin seorang ahli di TV ya. Daluarsa katanya Enggak, kan. pernah dengar nggak pasal 1967? Ya ini maksudnya saya kira ini berkaitan dengan itu Bang, berkaitan dengan kadaluarsa penuntutan. Itu. Apa itu Bang? Tahu nggak arti KUHP itu? Coba tanya sama dia. Nggak tahu Bang. Kalau gua nggak pernah ini Bang, nggak pernah gua tanggapin yang namanya apa. Kalau saya bilang Bang ini apa namanya? Mereka ini saya nggak mau ini. Susah kecak.
Lanjut bang, Aduh. lanjut. Makanya jangan ditelan bulat-bulat, bos. Kalau di TV itu berbicara, jangan ditelan bulat-bulat. Ditelisik, dianalisa, cari tahu kebenarannya. Ya, jangan seperti burung beo, mendengar si A, baru beonya menyampaikan si C begitu, tanpa mengetahui kebenarannya, kan gitu. Tapi dia kalau Aneh-aneh mau lah. ini terserah dia lah. Kalau dia mau nulis begitu terserah dia mau ngeperet di situ silakan aja kan. Dia nggak ketawa aja, Bang. Dia bicara KUHP pasal 1967 katanya. Udah itu 7879. Tidak bisa diadili katanya. Dituntut katanya. Apa ini? Waduh. Oke lanjut bang lah. Ya. Soalnya abang itu Ya. abang Sian ya. Kamu itu kalau menjelaskan sesuatu itu menurut pandangan gue itu apa ya? Oh sistematik gitu loh. Sistematis. Jadi penyampaiannya apa? Jadi enak didengar. Jadi orang awam pun gampang mengerti. Ada orang yang menyampaikannya dia pakai istilah terminologi akademik, orang yang nggak ngerti lah, ya kan? Kan Ya. nggak semua mengerti dan nggak semua seperti Bang Sian ya, yang mau Ya. haus ilmu gitu loh bang. Nah, gitu. Lanjut. Nggak semua orang memahami tentang bahasa akademis kan gitu. Nggak bisa bang, kita awam. Kalau di awam ya, saya pikir harus bahasa awam lah kan, supaya ngerti. Ya, tapi gitu. kalau kita diskusi di kampus, baru pakai bahasa akademis. Benar kan gitu. sekali, ladies and gentlemen. The topic I would like to explain this day is about bla bla bla. Kan begitu, Ya. kan begitu ya. benar. Ah itu boleh. Makanya Itu kalau akademik. sekipak ke publik, ya jangan pakai bahasa akademis. Nggak semua Iya. orang paham apa itu Betul. begitu. Lanjut Bang Sian. Itu loh. Jadi makanya saya katakan kepada teman-teman, saya kalau diskusi itu, saya nggak mau mengajak teman-teman bernarasi asumsi liar. Silakan bernarasi, tetapi harus ada rujukannya kan gitu. Ya. Supaya jangan menjadi karangan bebas kan begitu, bos. Betul. Kalau ngarang semua orang kita bisa ngarang bang gitu. Saya lebih Semua jago orang lagi bisa ngarang ngarang, kali, gitu. Bang. Iya. Tapi Ya. pakailah rujukan-rujukannya. Makanya orang bisa menerima narasimu kan begitu. Iya. Itu. Terus gini kalau boleh. Teman kita ini, Bang. Siapa ini? Satu orang lagi. Bang Dr. Andus ini. Silakan Bang Dr. Andus. Oke. Hmm. Dia dulu deh. Supaya kita enggak ini. Siap. Gimana kabarnya Bang Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Dr. Andus. Alhamdulillah. Ya. Kemana ini maksudnya kebiasaan maksudnya ngilang? Enggak, saya kan handphone saya kena hiker, jadi masuk bengkel dulu. Waduh, kok bisa? Ya, tapi kan saya lagi menangani kasus kasus konspirasi kejahatan di institusi Oh, kepolisian, gitu loh. makanya ketua jangan kayak begitulah ketua. Di serapi mungkin itu harusnya pakai pintu pagarnya 8 lapis kalau mau biar nggak di ini ketua. Iya, itulah kita kan orangnya selagi kita berjuang di atas rel, ya, apapun akan kita perjuangkan. Tetapi kalau sudah kita berjuang karena pesanan, sebentar kita dipunahkan orang kan gitu. Iya betul. Itu. Kalau saya sih sudah tidak, apa ya, harus dipertanyakan lagi lah kalau perjuangan Bang Andi ini. Semua orang udah tahu lah. Iya. Semangat terus. Ya, Bang jadi Koko, gimana Bang Koko, sehat Bang Koko? Alhamdulillah bang. Gimana bang dokter insinyur bang? Ya sehat juga. Sementara akun yang Dokter Bahlul kita istirahatkan dulu. Pakai Oh akun ini dulu. ini dokter Bahlul ini. Oh pantas kok ini suaranya kok seperti yang ini gitu. Oh saya punya teman ini bang. Ya kan? Teman ini bang dia bang. Teman seangkatan bang di ini universitas di Spanyol dulu. Separuh nyolong. Oh ye. Jadi Bang Sian. Bang Sian. Udah ya, kabur. silakan Bang. Ini abang Dr. Andus Insinyur Jaka ini teman seangkatan saya bang di salah satu universitas di Spanyol bang dulu.
Oh, ya. Spanyol itu Dia cuma nama singkatan akunnya bang. dulu, nama akunnya dulu Bakul itu Bakul. Iya makanya bang, dulu dia dokter, kalau di situ dokter bang lain bang. Kalau dokter Andus bang, DRS. Ada satu lagi dokter bang, dokter segala macam itu komplit. Karena memang kalau di Spanyol begitu. Tapi nggak tahu nih jawabannya komentar dari Bang Bahul ini gimana. Monggo bang. Terus gampang. Ya, Sian akun saya ini, Spanyol. akun saya ini 4 orang-orang hebat, ya kan? Ya bang, ya. Ya kan? Nah, akun satunya ada Lahat Bansar ada Lahat Bansar, Iya, ya kan? Akun satunya lagi ada Pratakna, iya. ya kan? Yang ini Dr. Andes Insinyur Jaka Widada MSc PhD, yang satu lagi Dr. Bahlul. MSc PhD luar biasa gitu. Tapi, Bung, mau Dr. Andus, Ya. itu ada nama akun Yuwas Termul. Itu akun siapa itu ya? Yuwas Termul katanya. Itu mah Bang itu mah Yuas biasa cari sensasi dari dulu. Dari dulu dia, aku ketawa siapa yang bikin nama akun ini Yuwas Termul, aku pikir. Bang Sian, ini ada teman kita baru datang ya, Bang Raja ini. Cuman sebelum mungkin Raja, saya mau Bang, mohon maaf Bang, kalau boleh tahu marga apa Bang? Marganya Bang Sian. Itu kan Gabe, Bang. Kalau Gabe itu marga Panggabean, Bang. Oh, keren. Iya Bang ya, terima kasih Bang ya. Ya, kalau nama saya Bang di Medan Andi Panggabean, Bang. Oh iya Bang ya. Makanya kalau teman-teman TikTok tahu nama saya itu Bang Andi, kan gitu. Iya Bang ya. Dia soalnya Bang Koko dia mau ganti akun mau nama siapapun suaranya kagak bisa di ini. Iya benar, khas ya. Dari Jawa, Raja apa ini Bang baru datang tamu kita tuh Bang Gabe?